dari pernyataan-pernyataan para ulama, para sahabat dan ulama terdahulu. Kalau tadi sebelumnya dari Quran dan hadis, sekarang dari statement para ulama dan para sahabat. Hasan al-Basri, ini tabi'in besar. Kalau hei anak manusia, setiap kali kamu marah itu sama dengan kamu melompat. Kok marah ya melompat, kok marah melompat-lompat, sering marah ya lompat-lompat, sampai nanti kalau pelompatan tertentu kamu jatuh ke dalam neraka. Dzulqarnain, Raja Dzulqarnain, itu khilaf itu. Dzulqarnain itu menurut sebagian ulama dia nabi, menurut sebagian yang lain bukan nabi, hanya orang soleh saja, tapi namanya diabadikan di Al-Quran. Ada 3 orang, Dzulqarnain, Iskandar Dzulqarnain itu, yang kedua Siti Maryam, yang ketiga Luqman al-Hakim. 3 orang ini disebut-sebut dalam Al-Quran, tapi diperdebatkan apakah statusnya nabi atau tidak sampai nabi. Tapi yang jelas istimewa karena disebut-sebut dikutip dalam Al-Quran. Toh banyak nabi tidak disebutkan dalam Al-Quran, hanya 25. Oleh karena itu kita itu kan wajib beriman 25 nabi ini, itu wajib kita imani sebagai nabi. Nabi Adam nabi bukan nabi, berarti sudah benar. Nabi Adam nabi apa tidak? Mbah ya, tak boleh dosa. Nabi Adam nabi atau bukan? Orang kafir. Tapi kalau nabi yang tidak disebutkan di Al-Quran, nabi siapa? Nabi Samuel itu nabi bukan? Mbah ya, gak apa-apa. Nabi ya menapa? Ngono ya ora apa-apa. Namanya tidak ada di Quran. Jadi yang nama ada di Quran itu 25, makanya 25 itu wajib kita imani sebagai nabi. Di luar itu terserah, boleh percaya boleh tidak. Tapi kalau ada di hadis, disebutkan di hadis, ya kita percayalah, tidak harus di Quran. Nah, Dzulqarnain atau Luqman al-Hakim, Siti Maryam itu diperdebatkan, tapi memang istimewa. Ketemu sama malaikat, Pak malaikat, tulung kula sanjangi, kinten-kinten jenengan kula sanjangi napa sing kira-kira kula imane dados tambah, keyakinane dados tambah, napa carane? Dijawab malaikat, la tangdo. Aja muring-muring, kowe nek ora muring-muring imanem tambah kuat. Soale setan itu ya iku nek ana wong muring-muring gampang dia mengendalikan. Ora usah dikendalikan, wis dhewe wis rusak sembarang. Itu. Oleh karena itu muring-muringmu lawan dengan mengempet, menahan. Tuh. Dan jangan buru-buru, ojo gerusa-gerusu. Soalnya nek kowe gerusa-gerusu salah. Wis kok dadi wong iku aja muring-muring, aja gerusa-gerusu. Alon-alon sing halus. Ada cerita pendeta nek nggone padepokane. Setan datang ingin menyesatkan dia, digodho ora kasil-kasil. Malah wong sugih dikeki. Pak pendeta niki kula nggawa oleh-oleh, ora kowe setan ora kasil. Macak wong wedok misalnya itu. Kula wah iki ora kasil seperti itu. Akhirnya suatu saat datang lagi manggil-manggil, Pak pendeta tolong jenengan bukakno lawang buka dijawab. Pak pendeta jenengan bukakno iki ora jawab. Nggih nek ngoten kula wantun lae. Tapi kula nggih ketun kula wis mriki kecewa mboten jenengan temoni. Icih ora mlengah. Nah,
jenenge setan tidak kalah akal. Pak Pendeta sing leres niku kula Nabi Isa, nggih. Nggih kan. Hah? Nabi Isa. Sik. Nek ancene kowe Nabi Isa. Ameh lapo? Aku mbok kono apa? Wong Nabi Isa iku ya ana yahene memerintahkan kita untuk ibadah. Terus Nabi Isa iku medune yo sok ben kiamat. Iku rong kiamat kowe wis medhun ndak offset. Tendangan bebas. Wis pokoke kowe nek nggo macem-macem ora tak ndel. Ngeten lho, pun kula terus terang mawon. Wingi sing mboten napa-napa niku hadiah kula pintu-pintu. Sing malih wong ayu wingi sing godha jenengan niku nggih kula. Berarti kula pun nyerah mboten saged godha panjenengan. Nggih, saniki jenengan pengen napa sing kira-kira badhe ditakletake kula. Mangke kula sajami. Ora kowe setan no. Tak takon niku yo ngapusi. Mboten. Ora nggih mpun nek ngoten. Setane mundur lagi mungkur sebentar diceluk. Tan setan. Krungu ora? Nggih mireng kula. Ya wis. Aku takok saiki. Kowe menungso iku dalam kondisi apa manusia mudah kamu pengaruhi? Nggih, angger dhek ngamuk-ngamuk nggih gampang. Wong dhek angger ngamuk ngoten niku nggih. Niku kula kalih dudal-dudul ngoten niku nggih wis dhek anut mawon. Kados niku lho cah cilik-cilik dolanan setin dudal-dudul utawa dolanan bal disodak saduk niku anut ta. Nah ngeten niku. Meneng ae, soalé dhek muring-muring. Ngoten. Ya wis kono ndang lunga. Setannya begitu. Setan itu bilang ini tekadnya setan. Manusia tidak akan mengalahkan saya. Sudahlah, percaya manusia tidak akan mampu mengalahkan saya. Saya pasti menang. Bagaimana tidak? Wong ketika dia suka bersukacita, bersenang-senang, saya itu menyelinap di hatinya. Ahduru fi qalbi. Jadi kesenangannya nanti saya simpangkan. Tapi ketika dia marah, saya tidak di hatinya. Saya pindah terbang ke kepalanya. Saya kendalikan dia. Setan lagi. Manusia tidak ada satu versi. Versi yang lain ada 3. Manusia tidak akan mengalahkan saya ketika dalam kondisi 3 hal ini. Kalau manusia mengalami 3 kondisi ini, tidak akan luput dari pokoknya takluk pada saya. 1, ketika mabuk. Sudah kalau mabuk sudah saya kendalikan sesuka kita. Yang kedua, ketika marah, dia akan melakukan yang tidak dia sadari. Dan yang ketiga, saya bujuk supaya bakhil, kikir. Nah, kalau orang kikir, wes pokoknya gampang urusannya. Jadi dalam 3 kondisi ini setan itu mudah, tidak akan dikalahkan. Itu kata setan, ngaku dia. Waqala Abdullah ibn Mas'udin unduru ning alono sira kabeh ilahil mirrajuli maring arise wong lanang. Ida qadbihi ing dalem nalika muring-muringe rajul wa amanatihi lan amanahe kena dipercayane rajul indatahi. Akhir Abdullah bin Mas'ud, sahabat berarti, lihat kepada unduru ila hilmir rajul illa ghadabihi. Jadi kamu bisa menilai kesabaran seseorang ketika dia marah. Jadi kamu ngetes wong iki sabar ora, iku aja nalika dhek kena musibah. Aja nalika ora duwe duit. Aja nalika
didolimi wong. Tapi nilailah dari kesabarannya itu ketika dia marah. Berarti marah itu punya peluang untuk membalas itu. Neng kok dia tahan, itu berarti memang dia penyabar. Ora duit-duit menengahi, ora ketara. Wong sebetulnya orang gerangsang, orang ambisius itu diam saja juga bisa, kan tidak terlacak, tidak terdeteksi. Tapi kalau kalian marah, kok ditahan, nah ini berarti penyabar. Amanat, orang punya ambisi. Kalau kamu ingin menguji amanah kejujuran seseorang, beri dia pancing ambisinya. Kalau punya ambisi mbok pancing, nah ini agak amanah dan seterusnya. Umar bin Abdul Aziz, khalifah besar, menulis surat kepada para pegawainya. Wahai pegawai, gubernur apa-apa, kamu jangan menghukum penjahat ketika kamu sedang marah. Ketika kamu sedang marah, penjahatnya jangan kamu hukum, jangan kamu eksekusi, tapi tahan dulu, masukkan di sel, di tahanan dulu. Ketika kemarahanmu sudah reda, keluarkan dia dari sel, baru kamu eksekusi hukuman. Misalnya, tapi jangan sampai 15 cambukan ya. Gampang aneh ini. Kowe nek kas mukum ngamuk wong, aja pas emosi, jangan, tunda dulu. Sampai tidak emosi baru dihukum. Mana lagi yang baik? Umar, Qala batu, mana tahu siapa? Hasan. Tandanya orang muslim itu kuat agamanya, mantap imannya, dia berilmu tapi sabar, dia cerdas tapi belas kasihan, dia suka memberi hak, ya, dia memberikan meskipun itu haknya. Ikta'un fi haqqin, maksudnya suka memberi meskipun itu haknya. Qasdun fi ghina, hidup sederhana meskipun kaya. Itu terjemahnya begitu. Kuwatun fi dinin, dalam beragama kuat ketika beragama. Hazmun fi linin, dia mantap, ya tegas meskipun halus. Iman meskipun dia mantap, berilmu meskipun dia sabar, dia cerdas meskipun belas kasihan, dia tetap memberikan meskipun dia berhak untuk mengambil, dia sederhana meskipun kaya, dia tetap terlihat berpoles, dia tetap berpenampilan baik meskipun fakir, orang malah diketahui, tetap membuat baik meskipun dijahati. Nah itu sabar meskipun ditekan, tidak dikalahkan oleh kemarahan, tidak dikendalikan oleh berangasan itu tadi, tidak dikalahkan oleh syahwat, oleh keinginan perutnya. Nah karena itu semua maka dia suka yansurul mazlum, membantu orang yang terdolimi, mengasihi yang lemah, tidak bakhil, tidak boros, tidak terlalu ngirit. Dia suka memaafkan jika didolimi, ya, jika mudah memaklumi orang-orang bodoh, gitu. Ya. Rela dalam kesulitan ketika orang-orang dalam kesejahteraan. Kerelaan itu alamatul muslim. Alamatul kafir 4. Lil kufri alamatul ghadab, syahwat, hara, ketama. Ada kisah, ya, seorang nabi bilang pada pengikutnya, muridnya, santrinya, apa?
Barang santri-santrinya diginikan, barang siapa yang sanggup tidak marah, bersumpah berjanji tidak akan pernah marah, maka ya siapa saja di antara kalian yang sanggup tidak akan pernah marah, nah, maka dia akan sama dengan saya sebagai nabi. Nabi itu bilang begitu, dan dia akan jadi pengganti saya. Nah, mendengar itu ada pemuda yang ngacung, kula kanjeng Nabi insya Allah kula sanggup mboten muring-muring. Tenan ora? Nggih saestu. Tenan ora? Beberapa tahun kemudian si Nabi meninggal dan pemuda itu menggantikan si Nabi ini. Nah, pemuda pengganti namanya Nabi Zulkifli. Kenapa disebut Zulkifli? Zu itu punya, Kifli garansi. Karena punya kesanggupan, punya garansi, tidak akan pernah marah. Jadi namanya Zulkifli. Menawa bocah kancanem sing jenenge Zulkifli ora mudeng artine Zulkifli ku apa. Zulkifli. Sing duwe jeneng ora ngerti. Soale pakane ya ora ngerti. Pokoke macem kok Zulkifli. Terukane Zul. Ana tengkune sisan. Jul gitu. Bayanu hakikatil ghadab, wallahu ta'ala al-bisawab. Al-Fatihah.